sidangan ini? Oh, agendanya Jawaban. karena kemarin ditunda, harusnya agendanya jawaban itu kemarin harusnya. Tapi oleh karena kebijaksanaan majelis musyawarah yang arif dan bijaksana terhadap termohon, jadi ditunda hari ini, harusnya besok ya. Nah, jadi tidak ada hal yang baru yang kami dengar dari jawaban dari termohon. Karena jawaban itu hanya mengulang dalil yang sudah disampaikan Surat. pada saat di TMS kan atau diterbitkan objek sengketa lampiran itu loh. Jadi termohon tidak menanggapi dalil kami yang mengenai adanya putusan MK tahun 2023. Jadi dasar mereka untuk menggugurkan itu apa, Pak? Kalau kami lihat hanya berdasarkan putusan MK tahun 2009. Padahal kan tahun 2009, tahun 2020, tahun 2023 itu harmonis, satu kesatuan yang utuh, saling mengikat. Jadi yang 2003 pada akhirnya menyatakan bahwa cara menghitung pejabat sementara itu ya adalah sama dengan bupati definitif, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada yang baru. Lalu dari tanggapan pihak terkait, saya tadi sempat deg-degan. Yang pihak terkait bacakan tadi bukan substansi, tapi hanya secara politis saja, hanya menceritakan bahwa HBA itu terkena korupsi dengan segala moral dalilnya, moral segala macam etika. Padahal normanya sudah menyatakan bahwa walaupun terpidana korupsi itu dinyatakan bersalah, tapi tidak sampai dengan ancaman hukuman 4 tahun ya, itu tetap boleh menyalonkan diri. Jadi tidak ada larangan narapidana itu ikut maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Jadi untuk keyakinan masyarakat sendiri, Bapak HBA ini apakah masih bisa untuk calonkan diri? Oh, kalau kami yakin 99,9% bahwa kalau seandainya ini ditolak, berarti hukum itu telah dikangkangi oleh undang-undang yang lebih lama. Sekarang kan ada peraturan yang baru. Putusan MK itu harus ditaati. Bukan hanya seperti amarnya yang ditaati, tapi pertimbangannya pun harus ditaati. Nah, semua orang sudah sepakat itu. Nah, dalam hal ini kalau memang ditolak ya, maka berarti putusan MK itu dikangkangi oleh majelis. Satu lagi ya. Kemarin kami keberatan ya dengan adanya majelis yang memiliki hubungan keluarga ya, dengan pihak terkait ya. Kalau di ronde 1 kami tidak masalah karena pihak terkait tidak masuk. Nah, sekarang pihak terkait masuk. Itu pasti ada benturan kepentingan, konflik interest. Nanti seandainya kalau mau memutuskan bagaimana tuh? Masih keluarga kan? Nah, alhamdulillah hari ini keberatan tersebut dikabulkan ya. Majelis hakim yang bersangkutan telah tidak ada lagi ya. Nah, namun kalau majelisnya hanya 2, ya kan? Kalau dalam konteks majelis itu harus ganjil. Jadi kalau misalnya 2-1 kan diambil 2. Kalau 2, kalau 1 sama itu bagaimana menghitungnya? Kalau seandainya ada dissenting opinion, perbedaan pendapat, 1 kabul, 1 tolak misalnya, itu yang mana yang diambil? Tengah-tengah. Makanya ya, undang-undang PKPU telah mengatur kalau hakimnya kurang, ambil dari provinsi. Minta dari provinsi 1. Biar fair. Berarti kalau cuma 2 berarti sudah ada putusannya. Ya, gini Gitu. Bang. Ini kan ada SK Mendagri yang beredar di masyarakat. Ya. Nah, itu gimana tanggapannya, Bang? SK Yang mana? Mendagri SK pemberhentian dan pengangkatan HBA sebagai bupati dan ini. Ya. Gimana tanggapannya itu, Bang? Gini. Kan soalnya itu beredar juga di masyarakat. Ya, Dan opini kan berbagi 2 tuh. Betul. Nah, gitu. Saya tahu itu. Jadi SK Mendagri itu kan terbit tanggal 1 Juni 2016. Karena telah keluar putusan yang ingkrah, gitu ya. Jadi memang cara menghitung ini kita harus semua paham dulu cara menghitung masa jabatan. NK itu telah memberikan rumusan cara menghitung masa jabatan. Kalau undang-undang lama yang tadi 83 tahun 2000 pasal 83 ayat 4
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah memang ngomong kayak itu, bahwa apabila ada kepala daerah yang tersandung masalah hukum tanpa usulan DPRD, dia diberhentikan ketika ada putusan yang inkrah, ya. Nah, lalu setelah ada putusan MK, ini kan harus tunduk. MK ngomong, oh enggak, itu cara ngitungnya. Kata MK cara ngitungnya, ya, setelah ada pejabat sementara yang diangkat menjadi pejabat sementara, ya dalam hal ini mau dia PLT, mau dia PLH, mau dia PJ, mau dia PJS, ya dalam konteks pejabat sementara, ya saya garis bawahi lagi, ya. Nah, itu setelah dia diangkat tidak perlu pelantikan, sejak itulah dia dihitung argonya berjalan. Wah, PLT tadi menjadi bupati definitif. Nah, kalau argonya jalan, bupati definitif sebelumnya kan tidak mungkin jalan lagi. Kalau sama-sama jalan argonya, berarti ada 2 bupati definitif yang dihitung masa jabatannya berbarengan. Nggak klop 5 tahun jadi di ujungnya. Kalau sekarang kan kita itu klop 5 tahun pas. Sarilah Napia 2 tahun. Sarilah 2 tahun 10 bulan 2 hari. HBA 2 tahun 1 bulan 27 hari. Pas 5 tahun. Klop. Jadi kalau HBA 2 tahun dinyatakan 2 tahun 10 bulan oleh termohon, itu 5 tahun lebih, Pak, totalnya. Jadi untuk perhitungan dari SK Mendagri tidak dipakai oleh pihak pengacara HBA? Bukan nggak dipakai, Pak. SK Mendagri itu bukan patokan. Bukan patokan. Bukan Ya. patokan untuk Artinya menghitung tidak dipakai. cara menghitung jabatan, bukan seperti itu. Cara menghitung masa jabatan itu berhenti setelah ada putusan pengadilan yang inkrah. Dulu ada putusan MK tahun 2023. Edi Darmansyah yang ngajuin. Bupati apa tuh? Bojonegoro atau mana tuh? Bisa dicek di Google kan. Nah, MK ngomong cara menghitung masa jabatan tuh gini loh. MK nggak merumuskan cara menghitung masalah gaji. Kalaupun seandainya gajinya masih dibayar ke HBA, itu